Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, kita tentu yang pertama berbahagia atas nikmat Allah yang Allah titipkan kepada kita. Sekali lagi kita benar-benar bersyukur terhadap semua nikmat Allah, sekecil apapun. Kita bermohon kepada Allah agar nikmat ini menjadi sarana agar kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin menyadarkan diri kita bahwa banyak sekali titipan yang Allah titipkan kepada kita yang seringkali jarang kita syukuri. Nikmat bisa melihat adalah nikmat besar yang harus kita syukuri. Pastikan penglihatan kita adalah penglihatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita koreksi dalam sehari ini, dari pagi subuh tadi sampai sore hari ini, untuk apa saja paninggalan kita seharian. Kemudian nikmat bisa mendengar, juga pastikan digunakan untuk mendengar yang Allah ridhoi. Kita juga mengkoreksi dari sejak subuh tadi sampai sekarang, sudah digunakan untuk apa telinga kita? Apakah untuk mendengar hal yang Allah ridhoi atau justru sebaliknya? Demikian juga nikmat-nikmat yang lain yang disebut dalam surah Ibrahim, jikalau kita hendak menghitungnya maka la tuhsuha, tidak mungkin bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi, barang siapa yang hendak menghitung-hitung nikmatnya Allah untuk kita, la tuhsuha, tidak mungkin bisa dihitung karena teramat banyak. Maka seringkali Allah menyebut manusia itu orang yang sering aniaya dan berbuat zalim pada dirinya. Karena apa? Karena seharusnya setiap nikmat digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faktanya banyak yang diberi sehat justru untuk mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Diberi sehat nggak mampu ke masjid, itu durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat banyak orang yang hari ini di rumah sakit, terlebih di sini dekat rumah sakit, ini harusnya menjadi pengingat terus-menerus bahwa di samping kita tuh banyak sekali orang yang mungkin duduk susah, melihat susah, mendengar susah, yang ingin sekali sholat ketika mendengar adzan, ingin berangkat ke masjid ketika mendengar adzan. Tapi sayangnya banyak orang yang sehat mendengar azan lewat saja. Subhanallah. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah sehingga setiap nikmat benar-benar bisa kita gunakan untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tentu saja salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini diantara zikir yang baik yang seharusnya kita terus-terusan galakan nih, sehingga keberuntungan insya Allah akan meliputi kita semua. Bapak Ibu sedaya, malam ini melanjutkan pelajaran sholat kita. Sebelum masuk ke fikih sholatnya, saya bacakan beberapa hadis terkait dengan sholat kita. Di antaranya hadis nomor 480. Ini menika an Jabir bin Abdillah, dari Jabir bin Abdullah. Ia bercerita bahwa suatu ketika Mu'ad bin Jabal mengimami sahabat-sahabatnya sholat isya. Siapa? Mu'ad bin Jabal mengimami sahabat-sahabatnya sholat isya. Ketika itu ia memanjangkan sholatnya. Jadi nggak tahu kalau Mu'ad bin Jabal itu sering bermakmum kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pulang ke kampungnya, kemudian beliau mengimami teman-temannya di kampung. Kemudian dipanjangkan sebagaimana panjangnya ketika dia jadi makmum lewat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tiba-tiba salah seorang dari kami keluar dari jamaah lalu sholat sendirian, rakuat towo, metal dewe. Kemudian hal itu diceritakan kepada Mu'ad. Mu'ad berkata, laki-laki itu seorang yang munafik, kata Mu'ad. Mu'ad jengkel, oh kayak orang munafik ya, simu tuh mau sholat dewean. Tatkala laki-laki itu mengetahui komentar Mu'ad tentangnya, maka ia pergi menemui Nabi Muhammad SAW untuk mengadukan apa yang terjadi. Lalu Nabi Muhammad SAW menyampaikan, wahai Mu'ad,
apakah engkau ingin menebar fitnah wahai Mu'ad? Jadi orang yang ngimami kepanjangan itu kata Rasulullah, apakah hendak engkau membuat fitnah di dalam agama ini wahai Mu'ad? Padahal panjang kan ya bener toh, tetapi kalau panjangnya di tempat yang keliru malah jadi fitnah. Kemudian dikatakan, jika engkau mengimami sholat berjamaah, sholat isya dalam hal ini, bacalah wasyamsi wa duhaha, yaitu surah Asy-Syams, atau sabbihisma rabbikal a'la, surah Al-A'la, atau wallaili idza yaghsha, surah Al-Lail, dan iqra bismi rabbika, surat Al-Alaq. Hadis ini dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu. Sejumlah sahabat yang lain meriwayatkan hadis ini darinya dengan lafaz yang berbeda-beda, dengan makna yang semisal. Jadi Bapak Ibu sedaya, apa makna dari hadis ini? Bahwa menjadi imam itu harus tahu kondisi makmum. Kalau mau panjang harus disesuaikan dengan makmumnya. Kalau makmumnya kira-kira sesepuan ya jangan dipanjangin. Kalau dipanjangin justru timbul fitnah. Maka sekali lagi ini penting diperhatikan untuk sedaya yang punya jadwal imam, harus diperhatikan jangan terlalu panjang. Kemudian hadis berikutnya, hadis nomor 481, menika saking Umamah. Aku mendengar Rasulullah SAW berkhutbah pada haji wada. Beliau berkata, bertakwalah kepada Allah Rabb kalian, tegakkanlah sholat 5 waktu kalian, berpuasalah pada bulan Ramadan kalian, tunaikanlah zakat harta kalian, dan taatilah pemimpin kalian, niscaya kalian akan memasuki surga Rabb kalian. Ada beberapa hal terkait dengan rukun Islam, dilaksanakan semua, plus taatilah pemimpin kalian. Ini termasuk ahlu sunnah wal jamaah itu punya kewajiban taat ke pemimpin. Walaupun pemimpin dengan belum cocok, tetap pemimpin ditaati, didoakan supaya hatinya lembut. Jadi karena pemimpin itu punya kuasa, punya kebijakan. Podo-podo tiang, sami-sami tiang, ini kekuatannya berbeda dengan tiang umum, punya kuasa. Maka kita mendoakan Bapak Ibu. Jadi sela-sela sholat kita doakan, Duh Gusti Allah nyuwun panjenengan supados RT saya baik, Pak RW saya baik, Pak Bupati saya baik, Pak Presiden Jokowi baik. Itu penting. Karena apa? Karena taat ke pemimpin itu memang perintah dari Nabi Muhammad SAW. Hadis berikutnya, an Anas, dari Anas, ia berkata, Rasulullah SAW menghadapkan wajahnya kepada kami. Suatu ketika Rasulullah ngimami, kemudian Rasulullah menghadapkan wajahnya kepada kami saat beliau berdiri hendak sholat. Ini menjadi fikih nek ngimami niku nonton jamaah rin. Pripun kondisi ini pun jamaah dari hadis ini. Kemudian faqala Rasulullah bersabda, atimmu sufuf. Apa artinya? Sempurnakan sof. Makanya kadang-kadang imam mengatakan atimmu sufuf, artinya sempurnakan sof. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat lain dikatakan istawu tarassu, lurus rapat. Ini diantara dalil mengapa imam mengatakan istawu tarassu. Ini hadisnya ini. Kemudian diketahui bahwa fa inni, kata Rasulullah, sesungguhnya aku arakum bisa melihat kalian khalfa dhuhri. Kekhususan Rasulullah. Rasulullah itu saged nonton makmum padahal Rasulullah madhep ngilen. Madhep ke sebaliknya. Kalau di sini ke barat ke kiblat. Jadi Rasulullah itu meskipun menghadap ke sana, oleh Allah diberi kemampuan untuk melihat seluruh jamaahnya. Maka dikatakan, ketahuilah, kata Rasulullah, fa inni arakum khalfa dhuhri. Sesungguhnya aku bisa melihat kalian lewat punggungku. Gitu.
tapi khusus Rasulullah. Nah, buat kita bagaimana orang umum? Kita membalikkan badan kita melihat kondisi makmum. Jadi ini sunnah Bapak Ibu, sunnah. Tentu saja disesuaikan kali bahasa kaumnya. Kalau dengan Pak ngagem istau, ini terjemah lurus, tarosu, rapat gitu. Nek jenengan ngoboso Arab tok mbok menawa makmum jawab sami'na wa ata'na, saya dengar, saya taat. Ini meneng wae mboten lurus-lurus, mboten rapat. Ini mboten mudeng berarti. Nggih. Sami'na wa ata'na, saya dengar, saya taat. Ini meneng wae, mboten lurus ke, mboten rapat ke. Niku keliru. Kata-kata sami'na wa ata'na, saya dengar dan saya taat, berarti lurus, istau, tarassu, rapatin. Itu. Nggih. Nah, ini fikih salat berjamaah. Kemudian hadis berikutnya ini pengayaan nih. Kita belajar fikih salat harus tahu yang begini-begini. Rasulullah menyebut an Ibnu Umar secara marfu. Kalau marfu berarti hadisnya sampai ke lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalimat ini kalimat yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut dalam istilah hadis marfu gitu. Makanya secara marfu. Dua golongan yang sholatnya tidak melewati kepala mereka adalah seorang hamba yang lari dari tuannya hingga ia kembali pulang, dan seorang istri yang mendurhakai suaminya hingga ia bertaubat. Ini dulu udah pernah saya sampaikan nih, saya ulang nih, biar ingat. Biasanya kalau nggak dua kali suka lupa. Yang pertama, seorang hamba yang lari dari tuannya sampai dia kembali. Maksudnya ngaten Bapak Ibu. Kalau prakteknya zaman sekarang, umpami panjenengan ngasto teng sebuah kantor, perjanjian kerjanya itu antara jam setengah 8 sampai jam 4. Jenengan tahun tanda kontrak. Saya kerja sebagai PNS, mulai kerja jam setengah 8 sampai jam 4. Maka pada saat itu pekerjaan saya adalah itu. Kemudian jenengan punya kebiasaan sholat duha. Jenengan tanpa pamit sholat duha, ini masuk hadis ini nggak diangkat sholatnya, karena wajibnya kepada makhluk mengalahkan sunnahnya kepada kholik. Hal yang wajib kepada makhluk mengalahkan sunnah kepada pencipta. Maka pastikan kalau jenengan punya kontrak kerja seperti itu, kok mau melakukan sebuah ibadah di waktu jam kerja itu, pastikan jenengan punya izin. Jangan nggak punya izin. Kalau nggak punya izin, fauqu ru'usim sibron, nggak diangkat walaupun sejengkal di atas kepala kita. Dulu saya sampaikan, salah satu la turfa'u sholatuhum fauqum sibron. Ada 3 golongan orang yang tidak diangkat sholatnya sampai di atas kepalanya. Boro-boro Gusti Allah, sejengkal di atas kepala saja tidak. Di antaranya adalah wa akhwani mutasoriman, 2 saudara yang saling bertengkar, hatta yastoliha, sampai mereka berbaikan. Kalau kita punya masalah dengan kerabat kita, adik kita, ibu kita, bule kita, bertengkar tuh, sholat kita tuh tahunan gak diangkat oleh Allah, hatta yastoliha, sampai keduanya berbaikan. Nah, di hadis ini dikatakan 2 golongan yang gak diangkat, yaitu seorang yang punya kontrak dengan sesuatu kemudian dia tinggalin demi ibadahnya, gak diangkat sholatnya. Kemudian seorang yang mendurhakai suaminya, demikian sebaliknya. Bukan hanya istri mendurhakai suami, suami yang mendurhakai istri sama. Maka mitsaqon ghalidon, hubungan yang sangat indah di dalam pernikahan, yang menghalalkan apa yang tadinya nggak boleh, itu memang harus dijaga betul. Saling menghormati, saling menyayangi, Masya Allah. Saya mendapatkan cerita dari Pak Andri, beliau sesepuan yang di sini, merawat istrinya yang sakit sampai sedo, Masya Allah. Itu keindahan Bapak Ibu yang seharusnya begitu. Bukan hanya cinta ketika sehat saja itu, tapi saling cinta, saling sayang sampai akhir. Ya itulah yang namanya mitsaqun ghalidh, ikatan pernikahan yang kuat banget. Maka di sini dikatakan hati-hati jangan sampai saling mendurhakai. Kita sholat capek-capek jebul ra kanggo, goro-goro
suami istri yang tidak baik. Masya Allah. Allah telah menghalalkan apa yang haram sebelumnya. Sebelum menjadi istri disentuh nggak boleh, dipegang nggak boleh. Begitu ada ikatan mitsaqan ghalidha, jadi boleh semuanya. Masya Allah. Maka dijaga betul sampai akhir hayat menjemput kita, sampai ajal menjemput kita. Kemudian berikutnya, ini penting untuk pengurus masjid dan kesepakatan dengan jamaah. Rasulullah bersabda, berilah tempo sesaat antara azan dan iqamah. Sekedar orang yang buang hajat ke belakang, sempurna hajatnya. Kita jenengan butuh waktu berapa lama lah kalau jenengan loro weteng pengin nopo buang, kinten butuh berapa waktu umumnya yang mriki. Ini terkait dengan umumnya bagaimana? Oh, teng mriki niku buang hajat rata-rata 10 menit. Yo kira-kira keiwates antara azan dan iqamah yo minimal luwih saka 10 menit, misalnya seperti itu. Atau sekedar orang yang sedang makan dapat menyantap makannya dengan santai. Mbok menawa enten tiyang krungu adzan kok wong kuwi pun disajikan makanan. Niku nggih dahar ngagem santai niku ya tetep angsal salat fardu sareng-sareng iqamahnya. Maka beberapa masjid di Jogja sudah menerapkan. Salah satunya masjid yang saya ngajar di sana, Masjid Gunung Sempuh itu, khusus untuk subuh itu panjang jedanya, sampai hampir 18 menit. Karena memahami sesepuan banyak yang kalau bangun malam wungu niku sok teng wingking suwe. Maka kesepakatan, udah untuk subuh ada tambahan jeda untuk adzan iqamah jadi 18 menit. Sehingga kita yang sepuh-sepuh mboten mboten kesusu tindak teng masjid. Itu baik itu. Berdasarkan hadis ini. Jadi penting dipahami oleh kita semua hal-hal seperti ini. Kemudian terakhir tambahan kekayaan hadisnya, hadis nomor 485 menika saking Aisyah. Saking Aisyah radhiyallahu anha, saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerjakanlah sebagian sholat kalian di dalam rumah-rumah kalian. Kerjakanlah sebagian sholat kalian di rumah-rumah kalian. Maksudnya rawatib. Rawatib ki ya ora kudu kabeh ning masjid. Nek jenengan kepeksone rawatib ning masjid wedi daripada lali, jenengan di rumah ditambah sholatmu mutlak, sholat lain, sholat duha, atau sholat-sholat yang lain. Di sini dikatakan kerjakanlah sebagian sholat kalian di rumah. Kemudian dikatakan ini ada kaitannya nih Bapak Ibu. Dan jangan jadikan rumah kalian sebagai kuburan seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadikan kuburan di dalam rumahnya. Berarti rumah yang tidak didirikan sholat dan tidak dibacakan Al-Quran di dalamnya dianggap kados kuburan. Sebab asalnya kuburan boten kagem maos Quran. Maka disebut ne omah ora diwacani Quran, ora disolati berarti kaya kuburan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya rumah yang dibacakan Al-Quran di dalamnya niscaya akan terlihat oleh penduduk langit sebagaimana terlihatnya bintang-bintang oleh penduduk bumi. Ini juga sudah pernah saya sampaikan. Saya ulang biar jenengan ingat, Sesungguhnya rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, maka seperti kita melihat bintang-bintang di langit. Rumah yang ada bacaan Qur'annya itu seperti bintang-bintang dari langit. Makanya kalau jenengan punya lingkungan seperti ini, pastikan lingkungannya itu cinta Quran, supados wirosaban indah itu dilihat dari langit niku kados bintang boten peteng dedet. Kalau nggak ada bacaan Al-Quran warganya peteng, nggak terlihat dari atas, subhanallah. Itu yang membuat kami sekeluarga berkonsentrasi dengan Al-Quran. Itu yang membuat kami sekeluarga sekarang latihan tahsinnya juga ibu-ibu di rumah. Jadi saya punya program untuk ngajari ibu-ibu dan bapak-bapak tahsin sebagian di rumah.
Dan sekarang sudah mulai meluluskan beberapa orang yang sudah mulai bisa baca Quran. Kemudian diikuti tadarus mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas gantian. Sehingga dilihat dari atas, disorting dari atas, rumah-rumah di tempat sekitar saya itu banyak yang bercahaya seperti bintang-bintang. Hadisnya ini sahih. Maka jangan dikecilkan. Kalau ada orang di lingkungan jenengan kok rajin maos Quran, najan miskin diopeni niku. Sebab dari langit itulah yang terlihat. Yang enggak ada bacaan Qur'annya peteng. Bapak Ibu. Sinten sing sanjang niki? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Bayangin, konsekuensinya 4. Kita mengucapkan itu tuh 4 konsekuensinya. Di antaranya adalah membenarkan apa yang dikabarkan. Rasulullah ngendika, ummah sing diwaca kayak Quran maka terlihat seperti bintang-bintang. Kita sudah bersaksi, maka kita membenarkan apa yang dikabarkan. Berarti kita usaha membuat lingkungan sami cinta dengan Quran, maos Quran. Saya meli sesepuan Bapak Ibu. Nek seukuran jenengan kok kondur mboten maos Quran, lah badhe nopo? Kan sudah simatupang toh. Siang malam tunggu panggilan. Ngene apa nggih? Gitu? Seneng ora seneng. Oke, jenenge di atas 60 itu tinggal tunggu panggilan Bapak Ibu. Atau saya pun mboten sempet lah nonton sinetron. Nonton berita politik nggih napa? Cobi jenengan penggalih leres-leres niku. Mending nggih maos Quran. Sudah bagiannya yang mudah-mudah lah ya urusan seperti itu nggih. Urusan politik, urusan yang mudah-mudah. Kita sudah tua, sudah siap-siap menjemput kematian kita Bapak Ibu. Sebagaimana saya sampaikan kemarin nggih, qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang mensucikan diri, yaitu yang menjaga keimanannya. Sehingga tiba-tiba dia dijemput oleh Allah dalam kondisi iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Dia banyak mengingat Allah, Al-Qur'an. Banyak zikrullah. Banyak mengingat Allah. Kemudian fasalla, kemudian dia salat. Maka sering saya katakan, salat niku kathah. Dikatahi salat. Di antaranya salat mutlak, salat kapan mawon. Di luar waktunya nggak boleh. Seliyane ba'da asar ngantos maghrib, seliyane ba'da subuh ngantos syuruk. Kalau kita di rumah sudah sepuh, banyakin sholat, banyakin. Dan di antaranya adalah panduannya hadis ini, sebuah rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran di dalam sholatnya khususnya, maka terlihat seperti bintang-bintang dilihat oleh penduduk langit. Jadi bukan persoalan ringan Bapak Ibu. Mendidik anak-anak kita cinta Quran itu bukan persoalan sederhana. Ini persoalan besar yang sungguh efeknya itu sampai ke langit. Masya Allah. Mudah-mudahan kita dilembutkan hatinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar kita termasuk orang-orang yang dimudahkan. Ini 5 hadis atau berapa hadis ini yang kita bacakan terkait dengan sholat kita. Mudah-mudahan Allah mudahkan untuk mengamalkan. Berikutnya kita kemarin fikih sholat sudah sampai ke sunnah iftitah. Sunnah membaca iftitah atau istiftah sama aja itu. Sing gampang mawon, iftitah. Dan kemarin sudah saya berikan 1 riwayat dari 12 riwayat iftitah. Sunnahnya diwaos bergantian. Ya Pak Ibu. Ustadz, istuwa pilih ngapal ke carane ngapal cuma 1. Nggak ada yang lain, dibaca berulang. Nggak ada urusan pinter tidak pinter ngapal Quran itu atau ngapal segala sesuatu. Intinya banyak mengulang. Saya tanya ke penghafal Quran semuanya rumusnya sama. Kemarin hari tanggal 11 itu lomba MTQ tingkat Sleman. Di antaranya adalah tahfidzul Quran mulai dari 5 juz, 10 juz, 20 juz, 30 juz gitu. Amar dapat alhamdulillah Pak. Amar dapat yang salah satunya yang dapat. Alhamdulillah. Saya tanya kepada mereka yang mutkin, yang juara 1, bagaimana menjaganya? Cuma
Cuma satu, Pak. Sering diwaos, sering diulang, nggak ada yang lain. Makanya jangan melihat ada orang yang kurang secara pikiran tetapi kok hafal Quran. Karena apa? Intinya banyak mengulang. Demikian juga iftitah yang ada 12 itu. Mungkin jenengan ngapallah saya cuma Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama bainal masyriqi wal maghrib tok. Orang kenal liyane atau Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bi kota wasilah tok. Atau wajhtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardh tok. Nah, ini sejatinya ada 12 riwayat yang semuanya bisa kita gunakan. Bapak Ibu, kenapa sunahnya ganti-ganti Bapak Ibu? Saya kasih tahu rahasianya. Jadi kalau di dalam sholat, Rasulullah ngendika sallu, sholatlah kama sebagaimana ra'aitumuni, engkau melihat aku sholat. Gini apa nggih? Rasulullah mencontohkan iftitah niku enten rolas. Berarti nek saged 12-12-nya pernah kita praktekkan Bapak Ibu. Supados nopo? Supados mboten kados mesin. Cobi jenengan. Kadang-kadang ada orang sholat begini. Allahu Akbar. Karena punya kebiasaan baca bait baini misalnya, maka dia langsung Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama ba'da baini. Setelah selesai itu nggak sadar. Iki aku wis maca urung to iki mau. Atau jenengan baca Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tengene amin. Rampung. Nah, wis maca urung to iki mau. Karena kita tuh punya kebiasaan menggerakkan lidah seperti itu. Kalau jenengan ganti-ganti iftitahnya, jenengan pun mikir, saya mau pakai iftitah yang mana? Dan masing-masing iftitah punya kelebihan. Bapak Ibu, minggu lalu sudah saya sampaikan. Di antara fungsi iftitah, teksikan dengan buatan apa? Fungsi utama iftitah? Menyiapkan hati sebelum masuk rukun Al-Fatihah. Jenengan sadar betul bahwa di Al-Fatihah itu kita mau meminta urusan besar. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kepadaku jalan yang lurus, Bapak Ibu. Itu permintaan ageng banget itu. Nek jenengan hidup di dunia pun diparingi dalan sing lurus oleh Gusti Allah, niku padha karo pun selamat. Maka sebelum kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, disiapkan hatinya. Ini diantara fungsi iftitah. Itulah mengapa maos iftitah kedah sadar makna. Sampun ngantos jenengan mlebet Al-Fatihah dereng siap atine. Nggih. Iftitah hukumnya apa? Sunnah. Ora diwaca yo tetep sah. Tetapi Rasulullah menyebutkan sholatlah sebagaimana aku sholat, dan Rasulullah mencontohkan iftitah. Dan kemarin kita sudah baca redaksi yang paling pendek. Taksikan kan bukan Pak Sairi. Napa Pak Sairi kemarin? Yang paling pendek. Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk. Terus wala ilaha ghairuk. Itu adalah iftitah yang paling pendek. Yang baik digunakan ketika sholat berjamaah. Karena fikih di antara jadi imam, iftitahnya jangan panjang-panjang. Kesuwen leh makmum nunggu mesake. Demikian juga jenengan. Allahu Akbar. Boleh sih baca yang lain. Allahu Akbar kabiro sampai wa asila, itu juga pendek. Sebenarnya nggak terpendek juga, itu pendek. Yang Allahu Akbar kabiro juga pendek. Memang disoal antara inni wajahtu dengan wajahtu, itu disoal. Itu sub pembahasan tersendiri Bapak Ibu. Jangan menyoal itu dulu. Nanti satu waktu saya terangkan di masing-masing riwayatnya. Ini masyarakat berkembang toh, janjane sing ini wajahtu ki ora onone wajahtu. Ya, dari 12 itu memang seperti itu. Tapi kalau ada yang pakai ini wajahtu, kita jangan serta-merta menyalahkan. Dilihat dulu sejarahnya, Dilihat dulu sejarahnya. Sepados
bijak di dalam menghukumi. Ingat-ingat Bapak Ibu, kita belajar fikih untuk tawaduk di dalam ilmu, bukan untuk menyalahkan yang lain, dan untuk menghilangkan kejahilan, ketidaktahuan kita. Karena kita banyak yang tidak tahu. Faktanya banyak yang belum tahu tentang sholat. Banyak. Kemarin saya ada kajian di salah satu masjid yang saya kategorikan ini perumahannya perumahan mewah lah. Banyak yang datang tentu saja orang-orang yang cukup berpengalaman. Tapi ketika saya tanya tentang apa definisi syarat sholat, juga banyak yang nggak tahu. Apa arti rukun sholat, banyak yang nggak tahu. Apa bedanya rukun sholat dan wajib sholat, banyak yang nggak tahu. Seperti halnya di sini dulu waktu awal-awal. Sekarang kan jenengan sudah pernah mendengar syarat sholat adalah, rukun sholat adalah, insya Allah pun pernah dibahas. Walaupun Mbok menawi jenengan kan ngulang yo lali, tapi minimal sudah pernah dengar. Jadi itu dihafal. Yang pendek itu Subhanakallahumma wa bihamdik. Sudah saya detailkan kemarin apa arti subhanallah wa bihamdik, sudah saya bahas. Maha suci Allah dari hal-hal yang kurang. Makanya kalau ada kejadian yang buruk kita mengucapkan subhanallah. Ada kebakaran kita mengucapkan subhanallah. Ada petir kita mengucapkan subhanallah. Ada kejadian yang jelek di tengah jalan, kecelakaan, kita mengucapkan subhanallah. Kalau masya Allah, untuk hal yang menakjubkan di bawah kehendak Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, dan kami memuji. Kemudian wa tabarakasmuk, masih ingat? Sungguh mulia nama-nama Allah, sungguh agung nama-nama Allah. Wa ta'ala jadduk, sungguh agung kemuliaannya. Wala ilaha ghairuk, tidak ada zat yang disembah kecuali Allah saja. Nah, ini persiapan hati nih kok. Sak derenge jenengan maos alhamdulillahi rabbil alamin. Sehingga ketika jenengan mengucapkan ayat bismillah, jenengan pun ya Allah, benar panjenengan itu memang namanya agung. Segala pujian lillahi rabbil alamin, milik Allah Rabb semesta alam. Karena kita sudah siap lewat iftitah kita. Nah, sekarang kalau jenengan sholat sunnah sendirian, pilihlah yang bervariasi. Di sini banyak pakai apa kebanyakan? Allahumma ba'id baini atau Allahu akbar kabiro. Seimbang ya. Ada yang ba'id baini, ada yang kabiro. Kalau Jogja begitu. Kalau di Cilacap tempat saya, karena organisasi masanya di sana kebanyakan 95% NU. Jadi yang pelajarannya Allahu akbar kabiro. Jadi di sana orang jarang yang mengenal Allahumma ba'id baini. Gitu nggih. Padahal pilihannya pinten? Rolas. 12 pilihan. 12 pilihan. Sekali lagi jangan mengeluh, aduh Ustadz aku ngapal kepiye carane wis tua. Dibaca. Justru ini kesempatan jenengan mencari kebaikan di akhir masa. Ojo-ojo jenengan digawe apal ketika sepuh. Nggih. Lah kalau udah sepuh, udah dapat informasi seperti ini kok masih sibuk yang lain, mau kemana? Sebentar lagi kita masuk ke tanah, Bapak Ibu. Gini apa nggih? Lah terus sangune dhewe apa? Gini apa nggih? Kita harus siap betul, Bapak Ibu. Nggih. Maka saya bacakan berikutnya nggih, insya Allah untuk redaksi iftitahnya. Nah, Bapak Ibu, Pak Andri kalau baca kabiro yang mana Pak Andri? Yang panjang atau yang pendek? Yang Allahu akbar kabiro walhamdulillahi katsira wa subhanallahi buqata wa asila terus atau berhenti di situ? Berhenti di situ. Jadi sebagian pakai yang di situ. Ada yang menambah, tambahnya ini wajah tu wajhiya lillati fattara samawati wal ard hanifa muslima wa ma'ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu waktu saya kecil begitu Pak Andri. Dan di Cilacap saya kira seperti itu. Ini sering disebut iftitahnya NU. Gitu. Allahumma ba'id baini, iftitahnya Muhammadiyah gitu. Gini apa nggih? Padahal niku
Nggak begitu sebenarnya. Itu ya semuanya dari Rasulullah. Cuma yang Allahu Akbar kabiro tadi itu disoal di bagian ini wajah tuh, kalimat ini itu disoal. Ya, karena di dalam semua riwayat itu yang masyhur itu langsung wajah tu wajhiya lillati fatara samawati wal ard hanifa muslima wa ma'ana minal musyrikin. Jadi ini nanti pembahasan tersendiri, jangan disoal dulu. Jenengan yang sudah biasa pakai itu pakai dulu aja. Nanti untuk sahihnya bagaimana kita bahas. Ya, kita bahas. Saya minta air dulu ya, Pak. Monggo diunjukin. Kok kayaknya agak lumayan. Bismillah. Jadi yang pakai Allahumma ba'id ini tolong jenengan betul-betul dipahami maknanya. Karena sekali lagi fungsi iftitah menyiapkan hati sebelum masuk rukun qauli yang kedua yaitu Al-Fatihah. Pak Sari masih ingat rukun qauli ada berapa Pak Sari? 5 rukun qauli. Rukun yang diucapkan. Gangsal nggih, coba disebutkan Pak Sari. 1 takbiratul ihram. Yang kedua surat Al-Fatihah. Yang ketiga bacaan tasyahud akhir. Yang keempat sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kelima salam. Nah, iftitah itu masuk sunnah sebelum masuk rukun qauli yang kedua yaitu surat Al-Fatihah. Yang takbiratul ihram Allahu Akbar rukun qauli pertama. Kemudian masuk ke sunnah yaitu sunnah iftitah. Fungsinya menyiapkan jenengan maos Al-Fatihah. Jenengan sudah sepuh. Sholatnya harus berkualitas Bapak Ibu. Jangan sampai sudah sepuh sholatnya nggak paham apa yang diucap. Dulu kita sudah pernah belajar 5 upaya supaya sholat khusyuk. Nomor 1 adalah memahami apa yang dibaca. Dari Allahu Akbar ngantos salam jenengan tuh sadar maos nopo. Nek boten nggih susah untuk khusyuk Bapak Ibu. Nggih. Saya dipahami nggih? Saya dipahami insyaallah. Nanti kalau lupa-lupa dilihat videonya. Nanti saya share insyaallah biar bisa diulang-ulang, nggih. Kemarin redaksi yang pertama subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jaduk nggih. Kemudian wala ilaha ghairuk sampun kita bahas. Sekarang saya masuk yang masyhur yang kedua nggih. Allahumma ba'id ini nanti berikutnya. Punten Pak. Sampun masyaallah nggih. Ya nanti di pertemuan berikutnya sabar nih, insya Allah kita membahas wajah tu wajhiya lillati fatara samawati wal ard hanifa. Saya sampaikan dulu artinya. Aku hadapkan wajahku kepada Zat yang Maha Pencipta langit dan bumi sebagai muslim yang hanifa, muslim yang ikhlas. Wa ma ana minal musyrikin, dan Gusti Allah aku dudu termasuk wong sing musyrik. Ngetos musyrik nggih? Menyekutukan Allah, dosa paling besar. Nah, kita pernyataan wa ma ana minal musyrikin, Gusti Allah saya bukan orang musyrik, maksudnya pernyataan jenengan boten baden damel dosa syirik, maksudnya nyembelih untuk selain Allah, mempercaya ada kekuatan selain Allah, mempunyai keyakinan laut kidul ada yang mengurus selain Allah. Nah, itu musyrik, subhanallah. Jenengan pernyataan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, sembelihanku, nusuk, ibadahku semuanya lillahi rabbil alamin. Dan seterusnya nanti dibahas. Intinya di rumah jenengan waos lagi makna iftitah supados salatnya berkualitas. Semoga Allah rahmati kita semua Bapak Ibu. Semoga Allah sayangi kita semua dan istiqomahkan kita di dalam menuntut ilmu insyaallah. Itu yang saya malam hari ini, yang disampaikan malam hari ini. Mohon maaf jika ada yang kurang-kurang karena keterbatasan waktu. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik
Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.